Menjelang Maret tahun 2025, PSSI terus mengintensifkan program naturalisasi pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah strategis ini diambil untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di tingkat internasional. Setelah sebelumnya memulai proses naturalisasi untuk Ole Romeni, perhatian kini tertuju pada 4 pemain lain yang dirumorkan memiliki darah Indonesia dan kualitas permainan berstandar grade A. Keempat pemain tersebut dikabarkan tidak hanya memiliki pengalaman bermain di liga-liga top dunia, tetapi juga karakteristik permainan yang sangat dibutuhkan oleh timnas saat ini. Langkah ini menunjukkan komitmen PSSI untuk membangun timnas yang kompetitif di kancah internasional. Naturalisasi bukan hanya soal menambah jumlah pemain berkualitas, tetapi juga menciptakan keseimbangan di setiap lini. Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan dapat membawa dimensi baru dalam strategi pelatih Sintayong, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di level Asia. Program ini tak hanya menggambarkan ambisi PSSI, tetapi juga harapan seluruh masyarakat Indonesia yang ingin melihat timnas berprestasi di level dunia. Dukungan penuh dari para supporter tentu menjadi faktor penting dalam mendorong suksesnya langkah naturalisasi ini. Jika berjalan lancar, kehadiran para pemain berdarah Indonesia ini bisa menjadi kunci keberhasilan timnas dalam mewujudkan mimpi besar mereka. Lantas siapa sajakah 4 pemain grade A yang dirumorkan akan menjadi calon pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia? Jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya. Di urutan keempat, Emil Audero. Emil Audero menempati posisi keempat sebagai salah satu pemain grade A berdarah Indonesia yang tengah menjadi sorotan. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah, yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebagai penjaga gawang dengan pengalaman panjang di kompetisi elit, Emil telah menunjukkan performa gemilang selama berkarir di Serie A Italia. Saat ini, ia memperkuat Como 1907, sebuah klub yang berlaga di kompetisi Serie A. Reputasinya sebagai salah satu kiper berbakat membuatnya menjadi aset potensial yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Jika PSSI berhasil merekrut Emil Audero untuk membela skuad Garuda, hal ini dipastikan akan membawa dampak besar pada sektor penjaga gawang timnas. Kehadirannya tidak hanya akan menambah kedalaman skuad, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kompetisi di posisi vital tersebut. Dengan postur tubuh ideal, refleks yang tajam, serta pengalaman melawan para penyerang terbaik di Eropa, Emil dapat menjadi figur yang diandalkan untuk menjaga gawang timnas di ajang internasional. Selain aspek teknis, kehadiran Emil juga bisa memberikan pengaruh positif pada pemain muda lokal. Ia dapat menjadi panutan sekaligus mentor dalam mengembangkan kemampuan penjaga gawang masa depan Indonesia. Persaingan sehat yang tercipta di sektor penjaga gawang tentu akan mendorong peningkatan kualitas keseluruhan tim. Jika langkah naturalisasi Emil Audero dapat realisasi, timnas Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan yang signifikan dalam menghadapi kompetisi tingkat Asia dan dunia. Dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat Indonesia akan menjadi kunci untuk merealisasikan potensi besar yang dimiliki Emil dalam membantu timnas mencapai prestasi terbaiknya. Di urutan ketiga, Hairori Edewal. Hairori Edewal merupakan salah satu pemain grade A berdarah Indonesia yang patut diperhitungkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia, selain itu ia juga memiliki darah Suriname. Kombinasi warisan budaya ini menjadi salah satu daya tarik yang membuatnya sangat relevan untuk proyek naturalisasi PSSI. Sebagai gelandang bertahan, Hairo telah menunjukkan kelasnya dengan pengalaman bertahun-tahun di berbagai kompetisi elit. Lahir di Haarlem, Belanda, ia memulai karir profesionalnya di Eredivisie sebelum kemudian merumput di Liga Inggris. Saat ini, Hairo bermain untuk Royal Antwerp FC, klub papan atas di Liga Belgia. Dengan kemampuan bertahan yang kokoh, visi bermain yang baik, dan penguasaan bola yang mumpuni, Hairo dianggap sebagai tambahan yang potensial untuk memperkuat sektor lini tengah timnas Indonesia. Jika PSSI berhasil merekrut Hairori Edewal dan ia bersedia membela Merah Putih, hal ini akan membawa dampak signifikan pada dinamika lini tengah tim. Kehadirannya akan menciptakan persaingan sehat di antara gelandang lokal dan memberikan kedalaman serta kualitas yang lebih tinggi di skuad.
Dengan jam terbangnya yang tinggi dan pengalamannya menghadapi tim-tim terbaik di Eropa, Hairo dapat menjadi poros penting dalam pola permainan timnas Indonesia, baik sebagai penghenti serangan lawan maupun pengatur tempo permainan. Lebih dari itu, Hairo juga dapat berperan sebagai mentor bagi para gelandang muda Indonesia. Kehadiran sosok pemain berkelas dunia seperti Hairo akan memberikan inspirasi dan motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk terus berkembang. Jika langkah naturalisasi ini berhasil diwujudkan, Hairo Riedewald bisa menjadi bagian penting dari era kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Di urutan kedua, Pascal Struijk. Pascal Struijk menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia yang sangat potensial untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebagai pemain grade A, bek tengah berusia 25 tahun ini memiliki darah Indonesia dari garis keturunannya, yang menjadikannya kandidat ideal untuk program naturalisasi PSSI. Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia, dan telah meniti karir profesional yang gemilang di kompetisi elit Eropa. Namanya semakin dikenal saat bermain di Liga Inggris bersama Leeds United. Kini, ia menjadi salah satu pemain andalan klub tersebut di kompetisi kasta kedua Inggris, bahkan dipercaya untuk memegang ban kapten. Perannya sebagai kapten menunjukkan kualitas kepemimpinannya di lapangan, yang dapat menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Sebagai bek tengah, Pascal dikenal memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Postur tubuhnya yang tinggi dan kokoh, ditambah dengan kecerdasan dalam membaca permainan, membuatnya menjadi benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan pengalaman bermain melawan tim-tim besar di Inggris, Pascal Struijk memiliki kemampuan teknis dan mental yang sangat mumpuni untuk bersaing di level internasional. Jika PSSI berhasil merekrut Pascal Struijk dan ia bersedia membela timnas Indonesia, sektor pertahanan Garuda akan mendapatkan peningkatan signifikan. Kehadirannya tidak hanya memberikan kualitas individu, tetapi juga menciptakan persaingan sehat di lini belakang yang mendorong pemain lain untuk tampil lebih baik. Lebih dari itu, kehadiran Pascal juga akan memberikan dampak positif di luar lapangan. Pengalamannya bermain di kompetisi sepak bola papan atas Eropa dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia untuk terus berkembang. Dengan kualitasnya, Pascal Struijk bisa menjadi bagian penting dari transformasi timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Di urutan pertama, Milion Manuf. Milion Manuf menjadi salah satu pemain kelas dunia yang masuk dalam daftar pemain keturunan Indonesia yang diincar untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebagai pemain grade A, ia memiliki potensi besar untuk membawa kualitas baru ke lini serang Garuda jika naturalisasinya berhasil diwujudkan oleh PSSI. Penyerang sayap kanan berusia 22 tahun ini lahir di Bimster, Belanda, dan telah menunjukkan kemampuan luar biasa di atas lapangan. Manuf dikenal sebagai pemain dengan kecepatan, kelincahan, dan teknik tinggi, menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan. Di usia yang masih muda, ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain berbakat di kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Saat ini, Milion Manuf memperkuat Stoke City, klub yang berkompetisi di EFL Championship. Bermain di liga yang penuh persaingan, ia mendapatkan pengalaman berharga melawan lawan-lawan berkualitas. Performa gemilangnya di klub tersebut semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pemain sayap dengan kemampuan menyerang yang komplit, baik dalam mencetak gol maupun memberikan assist. Jika PSSI berhasil mengamankan jasa Milion Manuf dan ia bersedia membela timnas Indonesia, maka lini serang Garuda akan mengalami peningkatan signifikan. Kehadirannya di sisi sayap kanan akan memberikan dimensi baru dalam serangan timnas, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kancah internasional. Dengan kualitas dan pengalamannya, Manuf juga dapat menjadi mentor bagi para pemain muda Indonesia, mendorong mereka untuk meningkatkan permainan mereka ke level yang lebih tinggi. Lebih dari sekadar penyerang berbakat, Milion Manuf juga membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Potensinya untuk mencetak gol-gol penting dan memberikan kontribusi di pertandingan besar dapat menjadi kunci dalam perjalanan timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi di pentas Asia dan dunia. Itulah informasi mengenai 4 pemain grade A yang memiliki keturunan Indonesia. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk menikmati video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.